Nah, pada saat jadi kontraktor dulu kerjain apa sih? Saya mengerjakan. Masih ingat nggak? Masih ingat. Apa itu kerjaannya? SD. Sekolah, bangunan sekolah. Bangunan sekolah. SD Impres kan dulu kan mana ada SD Impres, bukan itu ya? Hah? Sekolah Impres itu kan ada dulu. Sekolah SD Impres. SD ya, SD Iya, Impres ya. Iya. Yang dulu programnya Orde Baru itu kan. Betul. Oh. Iya. Teman-teman di daerah ini menginginkan saya untuk maju di provinsi. Berarti itu tahun berapa? 90-an ya? 92, 93 kali ya? Ini ngira-ngira saja di saya. Iya. Atas majulah saya karena suara itu ada di cabang. Teman-teman cabang coba maju aja. Kita dukung ini. Ya. Dan itu melawan petahana. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Gapensi di seluruh Indonesia, selamat siang. Semoga kita tetap sehat dan semangat. Itu ya Pak Ketum ya? Iya. Wah, ini Harus semangat. harus semangat. Jadi kita ini bukan tamu gitu ya, ini tuan rumah ini. Kita akan berbincang-bincang, berdiskusi dengan Ketua Umum kita tercinta, Bapak Haji Iskandar Z Hartawi. Kenapa Z-nya disingkat sih, Pak? Terlalu panjang namanya. Zulkarnain, betul ya? Zulkarnain. Oh, nama marga ya? Ada marga nggak sih orang Lampung? Enggak ya? Iskandar Z Hartawi. Harta ini, wah duitnya banyak, Hartawi. Nah, gitu ya. Kalau Hartawi itu nama orang tua saya. Oh, oke. Saya pikir karena harta, berharta, kan dulu ada hartawan gitu ya. Oke, rekan sekalian, selamat datang kembali di podcast Construction Corner dari Gapensi. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan bincang-bincang terkait organisasi tercinta kita, Gapensi, dan kali ini kita punya kesempatan luar biasa bisa berdiskusi dengan Ketua Umum kita. Sehat, Pak Ketum? Alhamdulillah sehat. Kesibukan apa nih tiap hari? Kesibukan Selain di sinilah pasti, kalau saya di sini kan enggak, ya kalau segini kan tanda tangan, memimpin rapat. Nah di luar itu pasti banyak kesibukan yang ada dong. karena sudah termakan usia. Oh ya belum lah, Bapak masih kelihatan muda kok. Jadi kita lebih ke keluarga. Ya keluarga. Cucu udah banyak kan cucu? Nah itu teman bermain ya kan. Cucu berapa Pak? Alhamdulillah sudah 3. Oh, alhamdulillah 3. Baru 3. Mesti lebih nambah lagi ya. Kan kemarin baru menikahkan Iya betul. Abos ya. Udah belum punya cucu lagi dari Abos? Belum. Oke. By proses. Proses. Banyak cucu ya, main cucu ya. Ya, sekarang udah 3. Jadi kegiatan sekarang ini kan karena kita juga sudah berpikir jauh ke depan, udah berpikir Ya. karena seperti saya katakan tadi sudah termakan usia. Karena sebentar lagi usia saya sudah 69 tahun, 12 Oktober nanti. Baru 69. Itu usia masih muda itu, Pak. Ya. Karena lansia itu sekarang definisinya kan dirubah kan menjadi 70 kalau nggak salah. Pak Iskandar, jadi kita ngobrol ya tentang Gapensi. Yang saya tahu, yang kita paham semua, Pak Is ini kan udah di Gapensi sejak kapan Pak ya? Mulai benar-benar terlibat di Gapensi, entah itu jadi pengurus, jadi anggota, bahkan kan ini kan jenjangnya yang saya dengar rapi ini dari dasar sampai sejak kapan Pak Is? Itu saya mendirikan perusahaan tuh kalau nggak salah di tahun 1980. 80 ya? Iya. Lantas pada waktu itu asosiasi cuma satu. Hanya Gapensi. Dan perusahaan harus menjadi anggota Gapensi. Jadi nggak punya pilihan lain. Nggak punya pilihan lain, bergabung. Kan ada Gapensi Aki itu berikutnya ya? Belum ada pada saat itu ada. ya? Tahun 80 belum ada? Belum ada. Pada itu Gapensi aja. Ya, terus bergabung dari sana, terus berkembang
mereka muscap, saya dijadikan pengurus. Tidak langsung ketua dong? Tidak, Belum, ya? tidak. Saya jadi wakil ketua di sana. Itu tahun 80 itu Pak ya? Kalau Di Lampung bener ya? Iya, di Lampung Utara. Lampung. Oh yang utara, Lampung Utara. Iya. Itu gini Pak, sebelum, kan jadi 80 jadi mulai kontraktor gitu ya? Iya. Nah, kok mau jadi kontraktor sih Pak? Maksudnya yang mendorong apa sih kok? Iya. Ya kan ini kembali zaman dulu kan semua orang, wah kalau dulu ingin cita-cita ingin jadi dokter, jadi insinyur. Iya. Yang mendorong apa sih yang membuat tertarik menjadi kontraktor, bahkan ngurusin kontraktor asosiasinya? Jadi begini, pada waktu itu saya di Lampung Utara, kembali ke kampung, terus berteman dengan para kontraktor di sana. Okay. Terus saya pikir saya akan coba di situ. Tanpa kita dibantu oleh orang tua. Ya. Karena kenapa? Saya ingin berdiri tanpa bantuan orang tua. Terus saya coba mendirikan perusahaan tersebut tahun 80-an, menjadi pengurus BPC, terus akhirnya sampai dengan sekarang saya menjadi pengurus BPC. Masih ingat nggak Pak? Ini kalau mengulik masa lalu kan jadi terkenang gitu ya. Jadi biasanya gini Pak, yang pertama itu yang paling berkesan gitu ya. Cinta pertama paling berkesan katanya gitu. Walaupun tidak menjadi cinta terakhir. Nah pada saat jadi kontraktor dulu ngerjain apa sih Pak? Saya mengerjakan. Masih ingat nggak? Masih ingat. Apa itu kerjaannya? SD. Sekolah. Bangunan sekolah. SD Impres kan dulu kan mana ada SD Impres, bukan itu ya? Sekolah Impres itu kan ada dulu. Sekolah SD ya, SD Impres ya. Iya. Yang dulu programnya Orde Baru itu kan. Betul. Oh. Berapa sekolah dulu sempat dikerjain? Saya pertama sekali mengerjakan itu 1 unit. 1 unit sekolah. Tetapi gitu ya? 1 unit sekolah itu lengkap. Terdiri dari 3 lokal. 3 lokal. Plus kantornya. Terus 3 lokal lagi. Terus rumah pimpinan, rumah guru, rumah penjaga. Oh lengkap dalam satu komplek dalam itu satu ya? Komplek. Oh. Iya. Ya saya ingat dulu soalnya kebetulan ibu juga ini guru SD Impres. Ya. Jadi kalau ke sekolahnya itu di sini ada rumah penjaga, ada rumah kepala sekolah. Betul, gitu ya kira-kira ya. Dalam satu kawasan itu betul. Sama sekolahnya pasti. Wah jadi masih terkenang gitu ya. Terkenang sekali. Nah kan gini Pak, antara kontraktor dan organisasi itu kan urusan yang agak beda ya. Nah, apa yang mendorong Bapak selain menjadi kontraktor profesional ya, bangun SD atau apapun, kemudian ikut gapensi, ngurusin gapensi. Ininya apa? Apa namanya? Niatnya apa sih? Kan kemudian menjadi repot nih gitu kan. Kalau ini udah ngurusin diri sendiri aja repot, ini ngurusin orang lain gitu kan. Yang mendorong apa Pak Ketum? Pada saat itu ya awal-awal, kalau sekarang nggak usah saya tanya lah gitu ya. Dulu ketika awal-awal tahun 80-an lah gitu. Saya akan dijadikan mereka wakil ketua. Lantas teman-teman bilang, udah Bapak aja yang maju. Enggak, untuk perusahaan yang ke depan. Dan pada akhirnya ya berkat dukungan teman-teman, saya terpilih menjadi ketua BPC Gapensi. Cabang dulu ya? Lampung Utara ya? Lampung Utara. Itu tahun berapa Pak? BPC. Masih ingat nggak? Tahun berapa ya lupa. Tadi kan masuk 80 nih, jadi wakil dulu ya kalau nggak salah ya? Iya. Mungkin masih 80-an juga kali ya? Wah, masih udah lupa, udah lama gitu ya. Iya. Nah, berapa periode Pak di Lampung? Dulu itu setelah bergabung di Gapensi, aturannya 1 periode itu 4 tahun. 4 tahun. Dan saya terpilih menjadi ketua BPC Gapensi, lantas musyawarah cabang lagi, teman-teman tetap mendukung saya untuk supaya terus memimpin Gapensi. Terus periode ketiga pun begitu. Wah, sampai 3 periode? Iya. Wah, dulu 3 periode per 4 tahun. Berarti udah 9 ya? 12 dong. Nah, setelah dari mana? Cabang? Iya. Terus? Dari cabang ke daerah? Lampung, provinsi ya? Ke provinsi. Saya di cabang, kan kalau provinsi itu suaranya dari cabang. Ya. Kalau pusat suaranya dari daerah. Betul. Kalau cabang suaranya dari anggota. Betul. Nah, teman-teman di daerah ini menginginkan saya untuk maju.
di Berarti provinsi. itu tahun berapa? 90-an ya? 92, 93 kali ya? Ini ngira-ngira saja di saya. Iya. Lantas majulah saya karena suara itu ada di cabang. Cabang. Teman-teman cabang coba maju aja lah. Kita dukung ini. Ya, ya. Dan itu melawan petahana. Wow. Jangan berlawan lah, berkompetisi Iya, gitu ya. Kalau melawan berkompetisi, kayaknya ya. berantem kan Iya. enggak juga. Jadi berkompetisi dengan petahana karena aturannya kan sudah bisa 2 kali 5 tahun. 5 tahun. Dia baru 1 kali dan dia ingin maju lagi. Maju lagi. Ya. Lantas ya kita ikutlah berkompetisi dan akhirnya kita unggul. Unggul ya. Iya. Berarti dari cabang nih rapi nih, dari cabang 3 periode. Ya. Kemudian ke daerah. Betul. Berapa periode di sana, Pak? 2 periode. 2 periode juga? Iya. Sampai habis ya kan? Sampai Udah habis, nggak boleh ya. dipilih lagi kan Iya, habis itu ya? boleh. Ya, terus setelah dari daerah maju ke pusat. Waktu berjalan sudah mau habis kepengurusan saya di daerah, terus di Bali diadakan Munas. Munas Bali. Tahun berapa itu ya? 2014. 2014. Iya, Oh iya, 2014. 2014 betul. Terus 2014 teman-teman dari daerah se-Indonesia mendorong saya untuk maju. Dan alhamdulillah kita berkompetisi lagi. melawan petahana lagi. Oh iya, petahana ya Pak Suharsoyo. Iya. Ya. Kan kompetisi nggak apa-apa Pak, sehat ya. Iya. Namanya kompetisi kan. Ya, bahwa Gapensi ini kita nggak ada yang seperti di partai politik. Ini kan di organisasi, kan beda. Jadi kalau sudah selesai berkompetisi, ya udah berkawan lagi. Betul ya, nggak ada klik-klikan gitu. Nggak ada. Dislike gitu kan. Nggak ada. Memang Bapak menangkap ini nggak? Maksudnya suasana itu nggak, bahwa kompetisi kan ya mau ketika mau Munas saja gitu, atau mau Musda atau mau Muscap. Iya. Setelah selesai proses ya sudahlah kita menjadi keluarga besar. Iya. Bapak merasakan benar nggak suasana itu di Gapensi kita? Saya sangat merasakan sekali bahwa bisa dikasih contohnya nggak biar kebayang, oh kalau kan banyak Pak organisasi itu misalnya ketika satu kelompok menang akhirnya kelompok ini nggak dipakai, kan ada seperti itu kan. Kalau rasanya Gapensi nggak? Nggak. Gapensi nggak seperti benar gitu itu. Ya? Iya. Gapensi tidak seperti itu. Bahwa Gapensi selesai acara, baik kalau saya rasakan nih, baik cabang maupun daerah ataupun pusat, itu selesai. Dan saya melakukan itu. Dirangkul semua ya, pokoknya kan kompetisi hanya urusan sehari 2 hari, ini kan selesai. Iya, bahwa ini kan bicara Munas sudah selesai. Kita bagaimana kita membesarkan organisasi ini. Jadi nggak ada saya kamu nggak milih saya, nggak ada itu. Ya, luar biasa nih. Jadi memang itu budaya yang sudah tertanam sejak dulu kali Pak ya. Betul, iya. Jadi kita teruskan lah yang budaya baik-baik ini gitu ya, supaya bahwa ini adalah keluarga besar. Iya. Begitu kompetisi selesai ya sudah, kemudian kita menjadi satu. Nah, jadi itu harapan Pak Ketum kita. Jadi jangan seperti kemudian terjadi polarisasi yang luar biasa gitu ya. Dan itu bisa berlanjut, mestinya nggak seperti itulah. Ini kan organisasi yang kita bangun bersama. Tidak seperti itu. Nah, Pak Ketum, ini kan Bapak udah tadi diceritakan sejak 80-an ya sampai sekarang, berarti udah hampir 43, 45 tahun mungkin ya. Berarti udah separuh hidup Bapak untuk Gapensi ini sebenarnya. Boleh jadi pengurus. Nah, pasti kan banyak yang sudah Bapak lalui gitu ya, baik senang maupun susah maupun berkesan lah gitu kan. Nah, selama perjalanan hampir 40 tahun lebih ini Bapak ada di Gapensi, ada nggak sih hal-hal yang membekas gitu ya, yang selalu teringat, kemudian kalau Bapak mengenang itu bisa senyum sendiri, ketawa sendiri, atau mungkin kenangan yang bahkan menyakitkan mungkin. Jadi kita sebel gitu kalau ingat. Ada nggak Pak? Ketum? Banyak sekali. Banyak sekali. Bisa kasih satu atau dua gitu biar. Enggak, yang saya rasakan di BPP di awal periode saya yang pertama itu BPD kita kan pemekaran daerah. Jadi mekarlah daerah Kalimantan Utara. Ke Kaltara ya. Kaltara yang baru. Ya, dari Kaltim ya. Dari Kaltim kan. Terus di Kaltim kita buat acara. Buat acara, besok paginya rencana berangkat ke Kaltara. Tarakan ya kalau nggak salah ya kotanya. Bukan. Ibu kotanya mana Kaltara?
Ya ibu kota bukan Nusantara kan ibu kota. Lantas selesai acara besoknya kita berangkat Ya, ke Kaltara. Kaltara dari Kaltim ya ke Iya, Balikpapan dari saya Balikpapan. pikir kan ya naik pesawat biasa lah naik pesawat kan. Ya. Lantas kita bawa tas diambil sama mereka ditimbang. Begitu juga kita duduk. Kita berdiri ditimbang dulu. Ya. Berapa berat badannya. Lantas ditaruh di kursi yang mereka yang ngatur. Ya. Kita tidak boleh memilih kursi yang mana nggak boleh. Ya. Saya tanya, ini kenapa sih justru diatur nggak boleh pilih? Lantas dia bilang untuk keseimbangan pesawat. Oh, ini pesawatnya kecil ya? Kecil. Wah, Kecil jadi sekali. ini gini Pak ya, Pak Ketum ya, kalau begitu aktif di Gapensi, kalau saya tangkap dari bicara Bapak, ini kan salah satu contoh yang apa namanya, yang berkesan. Kemudian memberi kesempatan kita untuk bisa mengenal Indonesia lebih baik gitu ya. Bapak kan saya yakin udah mengunjungi 34 Betul, ya. provinsi ya. Provinsi. Sekarang jadi 37, mungkin yang 3-nya Iya. belum kali ya, kan baru ya. Belum. Jadi Bapak udah datang kemana itu juga menjadi pengalaman hidup yang luar biasa ya. Betul. Bertemu dengan banyak orang, banyak suku, banyak berbagai macam agama, adat istiadat gitu kan. Iya. Bener gitu ya Pak Ketum? Betul. Itu yang kemudian memperkaya kita gitu ya. Iya. Kalau nggak jadi ketum Gapensi mungkin nggak punya kesempatan Iya. itu kali ya. Bener gitu ya? Itu yang saya rasakan dan betul-betul saya nikmati. Kenapa? Seperti saya dikatakan tadi Bapak kan bilang bahwa nggak mungkin kita ke Indonesia kalau kita tidak jadi ketua umum. Betul. Karena tanggung jawab kita sebagai organisasi, ya udah kita berangkat. Ya. Sehingga saya yang namanya daerah itu kalau bicara sudah beberapa kali, banyak daerah yang sudah berkali-kali saya kunjungi. Ya. Karena bukan hanya Musda. Kan ada Ada acara-acara Mukerda, lain gitu, Mukerda, atau ada mungkin Rapinda, apa seminar apa ada, gitu ya. Iya, betul. Ya. Wah, ini menjadi kaya gitu ya. Iya. Jadi memang luar biasa tadi sekalian proses dari Pak Iskandar itu ya, mulai dasar gitu ya. Iya. Mulai dari bawah, dari salah satu wakil ketua di cabang, naik-naik akhirnya kemudian ini periode kedua nih Pak ya. Jadi sudah hampir menyelesaikan amanah ini. Kalau tahun depan. dihitung tahun 2024 kita akan munas. Ya. Dan itu saya tidak bisa mencalonkan diri lagi karena ADRT mengatakan hanya bisa 2 periode. Ya memang harus gitu Pak ya, biar ada proses Ya. regenerasi lah gitu. Oke Pak Ketum, tadi kan ngomong tentang Bapak di Gapensi gitu kan. Nah, kita tahu Gapensi sekarang beda ya dengan bukan mungkin, pastinya beda dengan awal-awal Bapak masuk Gapensi. Jadi kan Bapak kan ceritakan hanya satu asosiasi gitu kan. Ya. Nah sekarang udah nggak tahu belasan atau puluhan, saya juga nggak Iya. banyak sekali dan yang saya paham dan saya ngerti itu kan kebanyakan semacam anak cucunya dari teman-teman Gapensi juga sebenarnya bentuk ya. Iya. Ini gitu kan. Betul. Nah, kalau Pak Iskandar melihat perkembangan seperti ini sendiri gitu ya, dengan semakin banyaknya asosiasi, apa sih sisi positif, negatifnya ada nggak sih? Menurut Bapak gimana melihat perkembangan dinamika sektor konstruksi saat ini? Bahwa sektor konstruksi saat ini tidak seperti yang dulu lagi. Ya pasti Pak ya, Tidak zamannya udah berubah, waktunya Zamannya sudah berubah, eranya pun sudah berubah. Kalau dulu tuh kan masih semuanya pakai kertas, penawaran semuanya enggak. Sekarang semuanya sudah serba digital. Itu yang kita rasakan. Ya kan? Sudah begitu. Kalau bicara banyak asosiasi lain yang berdiri, sebenarnya mereka itu pun sempalan dari Gapensi. Ya. Iya. Ya teman-teman lah yang mereka berkumpul, bikin, gitu keluar ya. lagi. Tapi kan sebenarnya nggak apa-apa juga kan, baik-baik saja nggak kan. Nggak apa-apa. Kan ini kebebasan mereka, selama mereka bisa eksis, mereka juga bisa membina anggotanya kan nggak masalah juga. Iya. Ya kan. Emang sudah peraturannya begitu ya kan. Kalau mereka mau mendirikan organisasi ya silakan aja. Kan nggak boleh. Ya. Tambah kita kayak polisi nanti kan. Sama seperti partai kan, kalau mendirikan partai ya silakan aja. Boleh saja gitu. Iya kan? boleh. Oke. Jadi nggak ada masalah lah gitu ya. Iya. Nah,
eee, Pak Ketum, jadi kan Bapak ini udah masuk 5 tahun pertama, kemudian ini masuk 4 tahun gitu ya. Ya, Nah, selama selama periode Bapak ini kan banyak sekali ya, perubahan gitu ya. Nah, ya. kalau menurut pendapat Bapak sendiri ya, hal-hal penting apa yang kemudian Bapak bisa selesaikan nih gitu ya selama, eee, 9 tahun terakhir ini dengan berbagai macam perubahan, Iya. apa Pak? Kira-kira kalau Enggak, boleh tahu? dahulu masih ada LPJK ya. Iya, Terus saya berjuang untuk bagaimana daerah itu ada perwakilan LPJK-nya. mmm, Dan alhamdulillah yang ada di daerah itu 22 dari 34 provinsi. itu semuanya ada Ada gapensinya. ketua mungkin jadi ketua LPJK? Ada yang ketua. Oh, Iya, jadi 34 provinsi, 22 di antaranya itu ada iya, orang ada KPN orang gapensi. dan sebagian mungkin bahkan menjadi ketua Ketua LPJK. betul. P ya dulu ya, Iya, LPJK P. P ya? P. Oke. Nah, kalau yang di nasional sendiri pada saat itu kan Iya, ada Pak Ruslan ada Rifai. Parosan jadi. Iya. Wah, Dan itu kan saya juga bersama beliau berjuang bagaimana supaya Pak Ruslan masuk menjadi pengurus Gapensi LPJK LPJK nasional ya pada saat itu nasional kan ya. ya. Itu ya. Dan kita pun berjuang bagaimana caranya supaya LPJK tuh kita yang mengambilnya lagi. Ya, Karena LPJK pertama itu didirikan oleh Gapensi. Pak Agus ya. Agus Kartasasmita. Oke. Ketua juga kan Pak Ketua, Agus juga. iya. Ya. Tetapi kan dalam berjalannya waktu bahwa Agus harus menentukan sikap Hmm. mau tetap mau jadi LPJK atau Gapensi. Mereka kan nggak boleh double Nggak kan ya, boleh, nggak boleh iya, double kan. Sampai iya. sekarang pun aturannya nggak boleh kan Iya, ya. Pengurus akhirnya dia LPJK. memilih Gapensi. Oh ya? Iya, Oh, luar biasa ya iya, Pak Agus ya. iya, Begitu cintanya iya, ke Gapensi gitu ya. iya. Nah jadi pertama LPJK berdiri itu ialah pendirinya Gapensi. Gapensi. Dan terakhir ditutup oleh Gapensi juga, Pak Ruslan tadi ya. Pak Ruslan Rifai. Ya, kalau LPJK sekarang agak LPJK beda Pak sekarang ya. sudah beda. Beda kan dengan Sudah yang diambil sama sebelum-sebelumnya. pemerintah Karena kan karena ada namanya bacaannya LPJKN PUPR. N-nya nggak ada Iya, Pak, LPJK PUPR. Jadi Iya, sudah nggak ada provinsi, iya, semuanya di pusat di dan itu pusat. di bawah apa namanya koordinasi atau ngikut apa yang diatur oleh PUPR. Kalau dulu kan Betul. pengertian Bapak yang saya paham nih, kalau LPJK itu kan independen ya, Iya, artinya bisa bikin aturan lembaga sendiri, bikin prosedur sendiri. Kalau sekarang kan nggak bisa Pak ya. nggak bisa. Jadi memang ya aturannya beda Iya, gitu Ki, dan rasanya kita sebagai asosiasi ya kita harus ngikutin kan, nggak mungkin itu, wah nggak setuju kan nggak iya, mungkin juga, iya. kan harus ngikutin gitu ya. Wah luar biasa teman Gapensi di Indonesia Pak Iskandar senior dan sekaligus ketua kita 2 periode, Insya Allah nanti sampai tahun depan ya Iya, Pak Ketum. Nah kembali ke ini ya kan Pak Iskandar, yang saya tahu banyak waktu di Lampung, di Jakarta gitu kan, bolak-balik lah ya. iya. Nggak capek Pak ya? Udah biasa ya? Nggak terbang Lampung Jakarta setengah jam nyampe. Setengah jam Iya, ya? Naik kapal, naik mobil juga biasa iya. juga kan? Kalau selain ngurus Gapensi yang saya tahu kan, pasti Bapak sering juga ke Lampung. Aktivitasnya apa Pak sehari-hari? Hobinya apa? Kalian golf nggak? Renang? Renang pasti. Tiap hari? Iya, hampir tiap hari kalau saya di Lampung. Oh ya? Karena kebetulan kan rumah saya di Lampung tuh ada kolam renang. Belakang itu kan ya? Iya. Jadi itu yang bikin fit ya? Iya, berenang sama cucu. Gitu ya? Iya. Selain renang, olahraga? Sudah Sudah ya? Sama bermain sama cucu lah olahraganya. Iya. Oke, Pak Ketum, jadi kan kita udah ngobrol gitu ya, sudah memberikan banyak insight gitu kan. Nah, ini mungkin satu pertanyaan gitu yang penting gitu ya. Tidak sensitif sih gitu ya, Iya. tapi sensitif juga nggak apa-apa sih. Kan Pak Ketum akan menunaikan amanah nanti kalau misalnya tidak ada perubahan kan di bulan Maret 2024. Saya nggak tahu maju atau mundur kan tergantung ya. Iya betul. Nah, harapan-harapan Bapak nih, karena kan pasti tantangan berbeda, kemudian zaman juga berbeda, bahkan generasi juga bisa berbeda juga. Gitu. Nah, kalau harapan Bapak seperti apa Pak, supaya apa yang sudah diletakkan
oleh pendahulu Gapensi, Bapak teruskan gitu kan. Ini kemudian tetap terus semakin lama semakin kan Bapak pasti beringin Gapensi, terus kan, semakin kuat, Oh semakin iya gede pasti gitu. itu. Nah, kira-kira apa harapan kepada teman-teman nanti yang akan meneruskan, kepemimpinan di Gapensi? Jadi saya sedikit flashback ya ke belakang. Di periode pertama kita sudah merebut LPJK Pak Ruslan Rifai sebagai ketua LPJK Ya, N N ya, waktu itu. Lantas di periode kedua, di periode pertama itu pun kita sudah mendirikan yang namanya Gatensi. Gapensi, oke, asosiasi profesi kita ya. Iya. Itu 2016 atau 17 ya seingat saya ya? Iya. 2017 kalau nggak salah ya? Iya ya 2017. Ya. Lantas di 2000 di situ bahwa kita sudah berbuat untuk bagaimana supaya Gapensi ini tetap kokoh, Mhm mhm. supaya anggotanya terlayani, Iya ya kan. iya. Lantas di periode ini kita juga sudah mengembangkan anak kita itu tadi, ya kan. Kita sudah mendirikan LSP, LSP, LSBU, LSBU, iya. itu luar biasa Itu Pak. sehingga Pendidikannya luar biasa itu Pak, effortnya Pak. iya, sehingga Gapensi ini betul-betul bisa melayani anggota-anggotanya. Ya, 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 ya. Nah harapan ke depan Pak, kira-kira mau kemana ya gitu Gapensi, apakah, seperti ini atau mungkin ada hal-hal yang ingin dititipkan gitu Pak? Masih Ah, lama sih, masih nanti Maret iya, sih, cuma iya. mumpung ini. Kalau saya sih bahwa kepengennya memang ada, tetapi kan aturan mengatakan beda. Ya, Aturan mengatakan itu sepanjang dia memenuhi peraturan, dia bisa mencalonkan diri. oke. Beda dengan Gatensi. Kalau Gatensi harus disetujui oleh Pengurus tidak, Gapensinya? tidak ketua umum Gapensinya. Oh, Ya, Gapensi di daerah ya? iya. Kalau di daerah ya, kalau pusat-pusat gitu ya? Enggak, daerah nggak ada. Oh, oke oke. Jadi itu Pak ya harapannya, ini apa, udah prestasi udah banyak ditorehkan dan berharap tentunya apa yang udah dikerjakan dilanjutkan. Sebenarnya praktis semua udah lengkap ini Pak ya, Iya, tinggal meneruskan saja gitu ya Pak Ketumnya? Atau hal-hal betul. yang belum maksudnya gini, ada nggak hal-hal atau impian Pak Iskandar yang, mungkin belum terlaksana ya karena mungkin ya peraturannya, waktunya nggak cukup, ada nggak hal yang masih seperti, kok mimpinya belum keinginannya belum belum dapet ya gitu, ada nggak Pak gitu? Berkembangnya zaman, ya berkembangnya waktu. Ya Sekarang kan sudah keluar aturan baru ya, seperti apa sih di ini. yang kayak pengadaan Bukan, elektronik, bukan, no, bukan. Undang-undang baru nih. undang-undang, Iya, Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja, Nah, itu kan sudah beda dengan sekarang. Jadi ya kan aturan-aturannya banyak, ya ya kan. Terus berkembang lagi, sekarang sudah zamannya elektronik, ya ya kan. Semuanya harus sudah serba digital. ya Beda sekali dengan ya zaman-zamannya dulu. Jadi kita tetap harus mengikuti perkembangan zaman. ya, Apalagi kemarin kita acara Rakernas, Kernas ya, pemerintah mengatakan tidak ada tawar-menawar, relaksasi terhadap tidak ada, digitalisasi iya. ya, oke, Bahwa ini tetap digitalisasi. ya ya ya. Ya, Jadi siapapun nanti sebagai penerus saya ya. harus selalu berharap untuk supaya Gapensi ini akan lebih lah dari Lebih urusan dari saya. ada ini Pak, ada clue-clue kriteria atau seperti apa sih pemimpin selanjutnya Gapensi? Siapa tahu gitu kan. Bapak Kalau punya bayangan, oh harus begini ya. ya, Siapa tahu nanti saya cocok juga. Enggak lah Pak. ya nggak apa-apa. Sepanjang itu memenuhi persyaratan kenapa tidak? Ya kan? Kalau Bapak mau maju. Oh enggak. Canda Pak, canda. Ada nggak clue-nya harus apa gitu? Mungkin usia nggak perlu lah ya. Nggak perlu. Nggak Kalau penting ya. usia nggak penting. Yang penting kan udah pernah jadi Yang penting pengurus, ya sudah pernah persyaratan formal kan ada kan ya. iya. Udah pernah jadi pengurus selama 1 periode, Iya. baik di pusat maupun di daerah gitu atau ya. cabang ya. Gitu kan. Iya. Sehat jasmani rohani gitu Betul, kan. ya.
Ya itu kan syarat-syarat normatif kan. Nggak punya syarat yang khusus nggak ada ya? Nggak ada. Ya syukur. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Harus netral katanya. Iya. Karena GPNS ini beda dengan asosiasi lain. Iya. Kebetulan kan nggak ada musda-musdaan, nggak ada munas-munasan. Munasnya cuma untuk berita acara di itu aja, akreditasi aja kan. Kalau kita 5 tahun sekali harus. Kalau kita demokrasinya luar biasa, fighting. Luar biasa, berkompetisi ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Ketum, Pak Iskandar Zulkarnain Hartawi yang sudah berbincang, ngobrol dengan kita. Luar biasa, historis beliau, kemudian menceritakan kondisi yang harus dihadapin sekarang, tantangannya beda, dan ini adalah periode kedua dari Pak Iskandar, sudah menyelesaikan begitu banyak hal yang sudah kita saksikan bersama-sama dan kita nikmati juga tentunya, dan tadi beliau berharap semua hal bisa diteruskan, jadi juga menghimbau bahwa sekarang zaman berubah, peraturan berubah, maka mau nggak mau kita harus menyesuaikan, kalau nggak pasti hilang, tertinggal. Dan juga tadi satu himbauan sesuai dengan hasil rakernas yang barusan kita lakukan minggu lalu, bahwa proses pengadaan barang dan jasa nggak bisa melepaskan dari proses digitalisasi. Karena kalau PU kan udah nggak ada relaksasi, pokoknya digital. Jadi teman-teman mempersiapkan diri juga, dan tentunya kalau boleh saya simpulkan, kepengurusan yang akan datang harus lebih banyak melakukan pembinaan terkait dengan pengadaan secara digital. Kira-kira gitu. Betul, ya Pak. Iya. Kalau enggak nanti kasihan anggota kita Pak, tidak diedukasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa secara digital. Nah itu mungkin harapan yang saya coba iseng-iseng tarik dari apa yang disampaikan Pak Ketum, sehingga harus melek digital lah, sehingga kemudian anggotanya ikut. Itu bahwa, yang bisa, ada lagi mau disampaikan Pak Ketum? Ya, bahwa sekarang kan eranya sudah beda. Ya, betul. Oke, terima kasih dan sampai berjumpa lagi, ketemu lagi dalam series podcast Construction Corner berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ya, Pak.